Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, tentunya tadi malam sudah banyak teman-teman yang melihat bagaimana diskusi dan perdebatan kami di Qomal Raja Wali, ya, Qomalnya Kang Raden, bersama dengan Rumel Abbas dan saya sendiri juga dengan Kiai Ja'far Shadiq Fauzi. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman ya, kita ingin menanggapi tentang perdebatan yang tadi malam diadakan oleh Raja Wali di TikToknya itu bersama dengan Gus Rumel. Karena apa? Karena gini, ketika itu kan kami lagi jalan ya, masih di jalan, belum nyampe rumah. Di WA, di telepon, katanya dicari oleh Rumel Abbas. Katanya pengen mengklarifikasi hasil penemuan daripada kami tentang Maimun Al-Qaddah. Ya akhirnya kami bilang, sebentar lagi nyampe rumah. Setelah nyampe rumah, kami langsung naik dan berdiskusi dengan mereka semua, termasuk diantaranya Rumel Abbas. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Kiai Ja'far Shadiq Fauzi. Bagaimana menurut Kiai tadi malam itu hasil perdebatan kita dengan Rumel Abbas? Apakah ada peningkatan atau hanya muter-muter di masalah itu saja? Itu ya, gimana ya? Sepertinya dia itu kebingungan. Ia bertanya, setelah dijawab tidak mau. Akhirnya menyeret kami ke halaman sebelumnya. Setelah ditanggapi, muter lagi ke halaman sebelumnya. Ya, blunder. Waalaikumsalam. Belum. Masih bikin video? Enggak, sendiri. Terus. Ya, ya itu boleh potong, ulang boleh. Ya. Jadi tanggapannya Kiai Ja'far tentang bagaimana nih perdebatan kita tadi malam dengan Rumel Abbas kira-kira? Bagaimana? Perdebatan lelucon, Gus. Lelucon ya? Kenapa dikatakan lelucon, Kiai? Bertanya, setelah dijawab tidak mau. Terus kemudian menyeret kami ke belakang. Saat ditanggapi di belakang, menyeret lagi ke halaman sebelumnya. Ya kemudian, kan lelucon. Padahal dia yang merosting kami sebagai lelucon dalam video TikToknya. Katanya keimat pertama, terus kami yang menemukan Maimun Al-Qaddah pertalet atau pertalet. Gitu. Saking kehabisan hujah mungkin ya. Iya. Sudah kelihatan bahwa dia itu hanya bisa bernarasi, tapi minim referensi seperti itu. Tapi yang saya bingung itu ya, kenapa dari dulu itu setiap saya itu berdiskusi dengan Rumel Abbas ini, selalu andalannya itu Jauharus Syafaf, kemudian Qiladatun Nahr, kemudian apa lagi itu ya, Masyra'ur Rawi itu. Kenapa nggak lepas dari situ? Ya, padahal kitab itu kan tidak bisa digunakan sebagai hujah dalam perspektif ilmu nasab kan, Kiai? Ya, gitu. Karena mereka tidak punya referensi lagi selain itu kitab. Jadi setiap berdebat pasti kami diseret ke kitab-kitab tersebut. Hanya karena ya senjatanya dia hanya itu aja. Ya, padahal kan dia tahu kan kitab itu adalah kitab yang menurut dia ya ditulis di abad ke-8 dan ke-9. Nah, sementara yang dipertanyakan oleh Kiai Imad itu kan sumber referensi dari kitab-kitab yang mereka jadikan hujjah dalam berargumentasi. Sumber rujukannya dari kitab yang mana gitu loh. Ya memang tidak ada sumbernya selain kitab itu tadi. Oleh karena itu ya pasti kalau berdebat dengan mereka ya ditarik ke situ. Iya.
Tapi yang menarik itu gini ya, kemarin itu Rumel Abbas itu ya menggunakan diksi lain ketika menyebutkan syuhra istifadah. Ini kan sudah tasamu gitu loh. Jadi saya itu membaca itu seakan-akan dia itu bermain kata. Karena kalimat tasamu ini kan tidak masyhur di masyarakat. Jadi masyarakat luas ini nggak tahu arti tasamu itu apa. Makanya kan saya langsung interupsi sama dia. Tasamu itu kan syuhra istifadah toh gitu. Nah padahal jelas kan menurut Kiai kemarin syuhra istifadahnya mereka batal. Karena tidak memenuhi syarat kan begitu Kiai. Jadi kebanyakan para pembela nasab Ba'alawi itu tidak paham terhadap kaidah munasab. Setelah kami sodorkan syarat-syaratnya yang 4, ini sepertinya apa pura-pura tidak paham atau memang tidak paham beneran. Bahwa syuhra istifadah itu harus dipenuhi syarat yang 4 itu. Jadi ya setelah itu ya tasamu itu kembali ke tasamu, kembali ke tasamu lagi ya. Ini yang menarik begini ya, saya pengen tahu dengan pasti apakah saya yang kurang pemahaman atau memang dia itu sedang bermain kata-kata. Apakah tasamu itu ada makna lain selain digunakan oleh syuhra istifadah di dalam menjelaskan definisinya? Tasamu itu apa ya? Penyambung kata di antara syuhra wal istifadah itu pasti melalui tasamu. Tasamu itu sendiri artinya? Pendengaran. Pendengaran yang turun-temurun. Iya. Gitu. Iya, jadi sebuah keterkenalan melalui tasamu. Iya. Apa? Ya pendengaran kabar dari keterkenalan itu. Nah, tadi malam tuh gini Kiai. Rumel Abbas itu menekankan gitu loh. Kenapa kamu bertanya sejak kapan? Kan saya bertanya nih, sejak kapan syuhra istifadahnya? Kenapa kamu bertanya sejak kapan syuhra istifadahnya? Apa karena nggak ada catatan? Gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu Kiai, supaya masyarakat nih semua penonton ini mendengar ya dan tahu ya. Apakah syuhra istifadah itu tidak butuh terhadap catatan? Syuhra wal istifadah itu kalau memang syuhra tidak butuh terhadap catatan. Nah, kalau seumpamanya ada nasab yang diklaim syuhra istifadah, tapi kemudian menyelisihi catatan-catatan yang ada, bagaimana ya? Berarti syuhranya baru. Iya. Kalau syuhranya sudah masyhur dari sejak awal masa hidupnya Ahmad bin Isa ya. Iya, tidak mungkin syuhra itu menyelisihi catatan-catatan ulama. Karena ulama nasab itu pasti akan mencatat silsilah nasab orang yang sudah isbat berdasarkan metode apapun. Terlebih metodenya syuhra istifadah kan begitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini sangat penting sekali teman-teman ya. Bahwasanya ternyata ya saya yakin mereka itu sebenarnya bukan tidak paham teman-teman, paham terhadap kaidah ini. Karena apa? Karena ilmu nasab ini nggak sulit-sulit amat kan Kiai untuk dipahami kan? Karena ilmu nasab ini kan di dalam membaca kitabnya itu kan sebenarnya tidak perlu disyarahi lagi toh, sudah jelas begitu ya. Nah kalimatnya itu. Nah jadi menurut kami memang sengaja mereka itu berputar karena untuk menghindar daripada kutubun nasabin al-abdal atau yang disebut keimat kitab sezaman. Iya. Kalau menurut Pak Kiai, bagaimana agar supaya umat ini tidak terframing dan tergiring opininya oleh kelihayan mereka dalam bernarasi? Ya harus pelajari ilmu nasab dan juga mempelajari setiap narasi dari kedua belah pihak yang sedang berdiskusi atau berdebat ya, atau beda pendapat ya, di dalam polemik nasab ini, agar kita tidak tersesat dalam kebingungan. Jadi misalnya baca buku mereka, kemudian baca buku kita. Gitu. Oh ya, dikomparasikan ya. Dikomparasikan nanti agar kita bisa menilai mana yang sesuai dengan dalilnya, mana yang melenceng dari dalilnya, mana yang pakai kaidah nasab, mana yang
tidak memakai kaidah nasab. Gitu. Baik. Nah, tadi malam tuh begini, Yai. Alasan Rumail Abbas itu, walaupun syuhra istifadhahnya itu bisa dikatakan tidak memenuhi syarat, karena adanya penolakan, atau yang dia katakan tidak mau menggunakan kalimat penolakan, tapi kalimat keraguan. Nah, tapi kan kata dia, setelah diragukan kan dibuktikan bahwasanya nasabnya itu memang bersambung. Yang disebut oleh 170 mufti yang nggak disebutkan namanya. Nah, itu bagaimana, Kiai? Apakah nasabnya Ba'alawi ini benar-benar sudah isbat atau belum, Kiai? Ya kan, kalau melalui syuhra wal istifadhah ya 4 syaratnya kan harus dipenuhi. Ya. Ya, yang pertama al-istifadatun tusmiru ilman aw tunanfun. Ya. Jadi sebuah terkenal atau dikenal yang membuahkan keyakinan atau pengetahuan atau persangkaan yang kuat yang hampir mendekati kepada keyakinan. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua qidamun nisbah. Ya, tuanya pengisbatan syuhrahnya itu. Yang di kitab lain disebut Allah takuna mustahdatsan. Jadi syuhrul istifadhah itu harus tidak baru. Iya, sedangkan nasab mereka ya tidak mampu memenuhi syarat tersebut karena launchingnya saja di abad ke-9 oleh Ali Asy'ari. Artinya begini ya, Kiai. Kalau mereka menyatakan bahwasanya nasabnya syuhra wal istifadhah bersambung kepada Rasulullah melalui Abdullah atau Ubaidillah yang kemudian diklaim sebagai salah satu putranya Ahmad bin Isa. Sementara tidak ada ulama-ulama nasab yang mencatat nama Abdullah ataupun Ubaidillah sejak abad keempat sampai sekarang ini, ya kan? Kecuali dalam kitab-kitab internal mereka. Kalaupun ada yang eksternal, pasti bermasalah. Seperti contoh Raudul Jali bermasalah karena penisbatannya diragukan oleh muhakkiknya. Nah, kemudian di dalam kitab-kitab yang lain juga begitu. Mereka tidak menyebutkan keluarga Ba'alawi, tapi lebih kepada menyebutkan keluarga yang memang seakan-akan ada kemiripan dengan Ba'alawi karena sama-sama menyebut Abi Alwi, gitu kan? Abi Alwi dengan Ba'alawi itu kan sudah satu diksi yang berbeda, gitu kan? Nah, selain daripada itu, keturunannya pun ketika di cross check berbeda. Nah, saya ingin bertanya, Kiai, pada nanti buku yang kedua ini tentang masalah penelitian Maimun Al-Qoddah itu, apakah nanti Kiai di situ akan menjelaskan perbedaan antara yang disebut oleh Al-Janadi dengan yang dipahami oleh Ali As-Sakrat dari sisi bagan silsilahnya? Akan disebutkan semua. Jadi yang paling dasar itu Ubaid bin Ahmad bin Isa itu adalah tidak syuhrul istifadhah dan tidak adanya kitab sezaman dan juga bisa dikatakan tokoh fiktif karena memang tidak terverifikasi dalam kitab-kitab selain kitab internal mereka. Baik. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, kalau Ubaid bin Maimun atau Al-Maimun atau bisa dikatakan Ubaid yang ketiga, atau yang kedua Ubaid bin Muhammad Al-Habib yang pongkol nasabnya kepada Al-Maimun atau dinasti Fatimiyah, itu syuhrul istifadhah. Dan catatan kitab sesamanya banyak. Betul. Dan juga ditemukan di kitab-kitab sejarah. Nah, nanti ini ada pembanding antara kalau memang memaksakan kepada bin Ahmad bin Isa itu fiktif, ya ambillah yang ini. Yang syuhrul istifadhah dan kitab sezamannya ada. Apalagi Kiafah Afariyahnya kan begitu nanti. Nah, ini yang terakhir, Kiai. Seumpamanya Kiai Ja'far sendiri atau mungkin dengan Kiai Abdul Ghalib itu diundang untuk berdiskusi dengan si Wafi atau si Rumail Abbas atau Idrus Romli, bagaimana, Kiai? Siap sekali. Dimanapun itu, Kiai. Dimanapun. Kapanpun itu. Ya, karena kan begini, Kiai, ya. Teman-teman di luar sana ini kan sudah berapa kali melihat
bahwasanya ketika Kiai Imad diundang, ya kan, Kiai Imad selalu tidak mau. Kenapa? Alasannya Kiai Imad, dia tidak mau berdiskusi, berdebat dengan orang yang memang bukan sahibun nasab. Kiai Imad maunya berdebat dengan sahibun nasab. Nah, kalau Pak Kiai sendiri mau sahibun nasab atau ghairu sahibin nasab, bersedia tidak Kiai? Bersedia apa untuk memberi pencerahan terhadap masyarakat yang mungkin sampai saat ini masih bingung mana yang sahih dan mana yang batil, mana yang nyambung dan mana yang tidak nyambung, mana yang asli dan mana yang palsu, kan begitu. Jadi oleh karena itu, untuk memberi pencerahan kepada umat atau untuk mencerdaskan anak bangsa, maka kami bersedia. Baik teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat ya, supaya nanti kita upayakan untuk mengadakan diskusi terbuka ya dengan Robito Alawiyah ataupun dengan orang-orang yang mewakili Robito Alawiyah seperti Rumel Abbas. Karena apa? Karena kalau kita berdebat di TikTok, tidak ada musahihnya, tidak ada moderatornya, itu kadang-kadang penjelasan kita itu berbenturan, teman-teman. Ketika kita mau menjelaskan, dibentur oleh dia. Gitu loh. Padahal waktu sudah diberikan kan, gitu. Nah, kalau sekedar interupsi tidak ada masalah. Tapi masalahnya yang saya lihat tadi malam itu ya, Rumel Abbas itu selalu muter, teman-teman. Ketika sudah kepepet, dia akan memutarbalikkan pembahasan itu ke belakang atau ke kanan ke kiri. Nah, jadi ini perdebatan yang tidak sehat, teman-teman. Tapi saya yakin teman-teman semua akan memahami apa yang dijelaskan oleh Kiai Ja'far Shadiq Fauzi ataupun yang saya maksudkan dalam perdebatan tadi malam. Kira-kira kita cukupkan sampai sini ya. Nah, terima kasih kepada Kiai Ja'far Shadiq Fauzi telah meluangkan waktunya untuk mau saya ajak menanggapi tentang bagaimana suasana perdebatan tadi malam. Mudah-mudahan membawa perubahan ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.